Pemirsa, Lee Kuan Yew yang mendirikan Singapura modern dikenal sebagai sosok baik namun ditakuti karena taktik otoriternya. Ia telah wafat dalam usia 91 tahun. Lee adalah sosok yang dikagumi mengubah negara kota Singapura menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Sebagai Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew memimpin Singapura melewati perpecahan dengan Malaysia tahun 1965 dan membantu mengubah kota pelabuhan yang sepi menjadi pusat perdagangan dan keuangan global. Warisan Lee termasuk pemerintahan yang efisien dengan sedikit korupsi, tarif pajak yang rendah untuk menarik investasi asing, sekolah yang bagus, serta jalan-jalan yang bersih. Semua itu telah membawa Singapura konsisten menduduki peringkat atas dalam survei kota paling ramah bagi ekspatriat. Lee juga menghadapi kritik atas taktik otoriter dalam kekuasaan. Ia memenjarakan beberapa rival politik tanpa pengadilan selama puluhan tahun dan menuntut hukum pencemaran nama baik terhadap wartawan dan politisi oposisi karena alasan perbedaan pendapat. Lee bersikeras batasan ketat pada pidato dan protes publik diperlukan untuk menjaga stabilitas di negara multi etnis dan multi agama yang dilanda kerusuhan rasial tahun 60-an. Stabilitas itu menurutnya diperlukan untuk menjaga pertumbuhan dan meningkatkan standar hidup di negara itu. Lee dengan Partai Aksi Rakyat telah memerintah Singapura sejak tahun 1959 dan tetap menjadi penasihat di kabinet setelah mundur tahun 1990. Warga Singapura memandangnya sebagai sosok bijaksana. Lee mengundurkan diri sebagai Menteri Kabinet dan mengundurkan diri dari Komite Eksekutif Partai Aksi Rakyat tahun 2011 setelah pemilihan parlemen di mana partainya memperoleh suara terendah sejak kemerdekaan. Salah seorang putranya, Lee Hsien Loong, adalah Perdana Menteri Singapura saat ini. Ia juga meninggalkan seorang putra lain, Lee Hsien Yang, dan seorang putri, ahli saraf Lee Wei Ling. Istrinya, Kwa Geok Cho, meninggal pada bulan Oktober 2010. Lahir 23 September 1923, Lee dibesarkan dalam komunitas berbahasa Inggris di Singapura yang saat itu merupakan bagian dari kerajaan Inggris. Pendidikannya di universitas terganggu oleh 3 tahun pendudukan Jepang di Perang Dunia Kedua. Setelah menyelesaikan studinya di Raffles College, Lee pergi ke Inggris untuk belajar hukum di Universitas Cambridge. Di sana ia menikahi Kwa, sesama mahasiswa pada tahun 1947. Ia kembali ke Singapura pada tahun 1949 dan mendirikan firma hukum Lee & Lee dengan istrinya pada tahun 1955. Setelah menyelesaikan studinya di Raffles College, Lee pergi ke Inggris untuk belajar hukum di Universitas Cambridge. Di sana ia menikahi Kwa, sesama mahasiswa pada tahun 1947. Ia kembali ke Singapura pada tahun 1949 dan mendirikan firma hukum Lee & Lee dengan istrinya pada tahun 1955. Tahun 1954, Lee ikut mendirikan Partai Aksi Rakyat dalam aliansi dengan Serikat Buruh Komunis yang kemudian memutuskan hubungan dan menjadi Perdana Menteri pertama Singapura tahun 1959 ketika Inggris memberikan pemerintahan sendiri dalam segala hal bagi Singapura kecuali pertahanan dan urusan luar negeri. Saat itu usianya baru 35 tahun. Singapura menyatakan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1963 dan Lee percaya pulaunya tidak bisa bertahan hidup sendiri dan membawanya ke dalam Federasi Negara-Negara Tetangga Malaysia. Namun Malaysia meminta Singapura keluar setelah 2 tahun karena perbedaan ideologi. Lee menangis di televisi nasional saat mengumumkan pemisahan diri itu yang kemudian ia sebut sebagai salah satu penyesalan politik terbesarnya. Ia kemudian beralih ke pemerintahan negara di pulau kecil itu, memaksakan kebijakan yang ketat mengatur kehidupan sehari-hari warga Singapura. Lee melarang penjualan permen karet, mempromosikan bahasa Inggris dan Mandarin, sementara melarang dialek Tiongkok lainnya di sekolah umum, radio, dan televisi. Dia juga mengupayakan integrasi etnik dengan mengontrol susunan bangunan apartemen di mana 80% penduduk tinggal. I just want to welcome the Minister Mentor of Singapore. This is one of the legendary figures of Asia in the 20th and 21st centuries. He is somebody who helped to trigger the Asian economic miracle. Singapore has been an outstanding friend and ally of
the United States for many, many years. Lee juga menindak kejahatan terorganisir dan memberlakukan hukuman yang keras untuk pelanggaran kecil, kebijakan yang telah membantu Singapura bertahan sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kekerasan terendah di dunia. Pengedar narkoba menghadapi hukuman gantung, pengedar pengacau dicambuk, dan membuang sampah sembarangan harus membayar denda yang besar. Di masa tuanya, Lee mengurus permasalahan domestik dan internasional dan mewakili Singapura di acara-acara luar negeri.